Semua orang pasti menginginkan masuk surga, mulai dari yang bocil hingga yang dewasa, mulai dari yang muda sampai yang tua, baik pria ataupun yang wanita. Semuanya ingin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena dikaruniai sehat walafiat. Solawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Semua orang pasti menginginkan masuk surga, mulai dari yang bocil hingga yang dewasa, mulai dari yang muda sampai yang tua, baik pria ataupun yang wanita. Semuanya ingin masuk surga. Maka dari sini saya tegaskan bahwa semua orang Islam pasti masuk surga, dalam tanda kutip, selagi sebelum meninggal dunia, tidak keluar dari agama Islam, baik dengan ucapan maupun dengan perilaku yang dapat menyebabkan keluar dari Islam. Semua orang Islam pasti masuk surga, kecuali dia tidak mau. Siapakah yang tidak mau masuk surga? Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan masuk surga." Para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku sungguh dialah orang yang enggan masuk surga." Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 32, "Katakanlah Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Semua orang Islam pasti masuk surga, namun perlu kita ketahui, masuk surga itu ada dua kategori. Pertama, ada yang langsung masuk surga tanpa harus mampir terlebih dahulu ke neraka. Kedua, ada yang mampir terlebih dahulu ke neraka lalu masuk surga. Tentu jangka waktu di neraka tergantung pada dosanya. Semoga kita tidak termasuk bagian yang kedua. Para sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, ending sebuah kehidupan juga merupakan penentu nasib kita kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung endingnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dapat kita simpulkan bahwa ending sebuah kehidupan dapat mengubah amal perbuatan di masa lalu. Contohnya seperti Salabah, dia adalah orang miskin yang rajin sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad, namun pada akhirnya, dia su'ul khotimah setelah menjadi kaya raya, karena ingkar janji dan kikir terhadap zakat hartanya sebelum ajalnya tiba. Ada juga Sayyidina Umar, termasuk orang yang sangat menentang Rasulullah pada awal-awal masa Islam, namun endingnya dia masuk Islam dan bahkan jadi khalifah. Tetapi bukan berarti ending sebuah kehidupan bisa kita rencanakan. Salabah dan Sayyidina Umar tidak ada niatan dan rencana sama sekali atas kejadian di ending kehidupannya. Semua memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan tak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Maka dari itu, tugas kita hanya mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, serta berusaha semaksimal mungkin untuk selalu istiqomah. Jangan sampai ada rencana mau taubat ketika umur sekian setelah kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan menunda-nunda taubat, sekalipun kita tetap mengulangi dosa lagi. Sesegera mungkin bertaubat selagi masih belum terlambat, karena ending sebuah kehidupan kita atau akhir dari cerita hidup kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kita sering bertobat, insya Allah akan selamat, baik di akhir hayat maupun kelak di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah bersabda, "Ataib minas zambih kaman la dambalahu." Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita husnul khotimah. Terima kasih banyak telah menonton. Jika berkenan, bantu subscribe, like, komen, dan share. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.